Sedangkan teman kita punya kemampuan 99%. Paham nggak maksud saya? Simpel, kecerdasan orang kan beda-beda. Kecerdasan 40%. Teman kita kecerdasan 99%. Otomatis kan ya beda lah. Tapi kita udah mentokin tuh usaha kita biar dapat 40% itu. Fisik kita, fisik beda. Kemampuan jantung beda, ginjal beda, segala macam beda. Tapi kita dengan kemampuan yang sebatas ini kita sudah maksimalkan ibadah. Hafalan beda-beda. Ada orang hafalin 30 juz gampang. Ini teman kita ngafalin 30 juz gampang. Kita ngafalin 30 juz gampang lupa gitu loh. Jadi sama-sama gampang tapi beda objek. Tapi kita udah berusaha jungkir balik. Pertanyaannya, apakah kualitas hidup kita dipastikan kalah dengan yang 99%? Jamaah, belum tentu. Kembali buka ayat tersebut. At-Taghabun 16 tadi. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal. Allah minta semaksimal. Wasma'u wa ati'u, dengar dan taat. Wa anfiqu khairul li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Penutupannya apa? Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Apa definisi keberuntungan? Kita pikir kita nggak dapat, dapat tuh, beruntung. Oh, kalau kan bahasa masyarakat, kalau gue sih kayaknya gue nggak mungkin begitu. Tapi kalau dapat nggak tahu, gue lagi beruntung aja. Ini konsep keberuntungan. Jadi kita bisa kalahkan yang di atas kita. Apalagi kalau mereka tidak maksimal. Kita udah maksimal. Mungkin di mata manusia nilai kita jelek. Di kampus misalnya, jelek nilai kita. Wong kita nggak hafal. Tapi Allah lihat kita berjuang semaksimal mungkin. Oh nanti, emangnya dunia hanya di kampus doang? Terlalu sempit sekali. Ada banyak sisi-sisi lain. Allah akan kasih keberuntungan buat kita. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Akhirnya kita di atas dia. Kenapa? Karena walaupun terkesan kita punya kemampuan terbatas, tapi kita sudah berhasil memaksimalkan keterbatasan kita. Dan dia tidak memaksimalkan kelebihan dia. Dan Allah tidak mungkin zolim. Ketika Allah kasih kemampuan cuma 30% kepada kita, maka nggak mungkin Allah tuntut kita bermain di level 80%. Itu Allah zolim dong. Sedangkan Allah ahkamul hakimin. Allah maha bijak. Kalau kasih 30%, 30% aja. Dan kalau kita sudah sampai lipit 30%, selanjutnya biarkan Allah yang ngatur itu semua buat kita. Allah yang mudahkan, Allah yang bantu, Allah yang semua Allah yang urus. Sehingga orang bilang, ya Allah, saya beruntung banget ya. Saya nggak nyangka ketemu dia, akhirnya dapat project dari dia, padahal nggak ada niat sama sekali, nggak ada janjian, tiba-tiba ketemu aja. Nggak ada yang tiba-tiba, jemaah. Dunia ini ada yang atur. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kita berpikir itu keberuntungan, ya itu diatur. Jadi ini yang membuat kita harus semangat. Maksimalkan. Yang membuat kita hancur seringkali, kita menggunakan standar kemampuan orang untuk diri kita. Ya nggak bisa lah. Kemampuan kita beda-beda. Sebagaimana yang membuat anak-anak tertekan ketika orang tuanya menerapkan standar yang sama untuk semua anak-anaknya. Padahal anak-anak beda-beda. Iya kan? Dulu kan kita nggak suka dibanding-bandingin sama kakak kita atau adik kita. Dan lucunya ketika jadi orang tua kita banding-bandingin, kita terapkan juga konsep yang sama buat anak-anak kita. Jadi udah tuh nggak selesai-selesai. Kalau beda-beda. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalau semampu, semaksimal kalian. Tugas kita maksimum. Tapi tentu saja nggak mudah. Dan harus jujur loh. Dan syaitan akan
akan nekan, udah kamu nggak sanggup. Kata siapa nggak sanggup? Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jadi kita harus bermain di limit maksimum kita masing-masing. Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup, di limit maksimum kita masing-masing. Dan setiap orang beda-beda. Jadilah diri sendiri dan fokus kepada Rabbul Alamin. Makanya itu coba kaitkan, enaknya ilmu ikhlas kan begitu. Kita tidak terbelenggu dengan omongan orang, pujian orang, celaan orang, karena kita mencari wajah Allah, ridha Allah, dan setiap kita punya kemampuan masing-masing. Ngapain banding-bandingin dengan orang? Ngapain jadikan kesuksesan orang sebagai standar kita? Dan bukan berarti kita main rendah, bisa jadi kita lebih tinggi dari dia. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjalani kehidupannya. Beliau nggak peduli dengan yang lain. Beliau berusaha dengan limit beliau. Makanya ketika Umar memberikan setengah hartanya, beliau keberikan berapa? Semua harta beliau. Padahal kalau beliau jadikan kemampuan orang lain, kemampuan kompetitor, kemampuan Umar sebagai acuan, buat apa kasih semuanya? Untuk menang doang. Cukup kasih 2/3 udah semuanya. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Kemampuan saya bukan 50,5, kemampuan saya bukan 60%, kemampuan saya bukan 70%, kemampuan saya 100%. Ini 100% buat Allah dan Rasulnya. Itu baru jamaah. Kalau kita bisa menerapkan ayat ini, subhanallah, kita akan jadi orang yang sangat produktif di kehidupan dunia. Bukan hanya produktif dalam ibadah, bukan hanya dalam infak sedekah, tapi produktif menata waktu dan aktivitas kita. Karena kita punya tanggung jawab langsung kepada Rabbul Alamin. Dan yang Allah tuntut dari kita bukan sebatas sholat 5 waktu, bukan sebatas zikir pagi petang, walaupun itu sangat-sangat penting, tapi yang Allah tuntut dari kita adalah titik dan limit maksimal kita di hari ini. Betulkah titik maksimal kita di hari ini hanya sholat 5 waktu? Betulkah titik maksimal kemampuan kita baca Quran dalam sehari? Coba kita kembangkan, betulkah titik limit Anda hanya sampai kesabaran, tidak bisa sampai ridho? Jangan titik maksimal Anda itu sampai bab ridho. Tapi karena kita nggak memaksimalkan ibadah, baru sampai titik sabar aja udah jungkir balik dan merasa nggak sanggup. Padahal kemampuan Anda bahkan bukan sampai titik kesabaran, tapi di atasnya ridho. Emang bedanya ridho sama sabar apa? Sabar tuh masih nahan, masih setengah mati. Ridho tuh udah plong aja. Hanya kita dan Allah yang bisa menjawab. Butuh kejujuran. Fattaqullaha mastata'tum. Ada banyak orang merasa udah infak 1 juta, Masya Allah, emang itu titik limit Anda pada saat ini? Hati-hati Anda ditanya sama Allah, benar tuh cuma 1 juta? Ada orang tuh kayaknya udah bisa baca zikir pagi setengah, udah Masya Allah. Emang itu limit Anda? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada semaksimal Anda. Semaksimal Anda. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ini menunjukkan tanggung jawab kita besar di hari kiamat kelak. Kita bukan dituntut menjadi orang baik, tapi kita dituntut menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.